Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Delusion Prestige kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini kita akan cari tahu kira-kira apa ya pesan penting yang mungkin disampaikan oleh spirit guides atau malaikat pelindung kalian ke teman-teman saat ini. Tapi sebelumnya perlu aku ingatkan kalau video ini tetap adalah general reading. Karena video ini tetap adalah general reading, berarti hasil dari pesan yang akan aku sampaikan mungkin bisa resonate buat kalian, dan bisa juga kalau tidak resonate buat kalian. Kalau kalian rasa pesannya resonate, nanti jangan lupa untuk like, komen ke aku, dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu atau teman-teman kamu atau kolega kamu, bahkan keluarga kamu yang kamu rasa mungkin perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Delusion Prestige. Jangan lupa subscribe atau follow kalau kamu adalah followers dan penonton baru. Follow juga akun Instagram, TikTok, dan Twitternya Delusion Prestige. Linknya pasti akan aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah ini, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Dan kali ini di depan mata kalian aku sudah menyediakan 4 opsi, 4 kartu Oracle Card sebetulnya, yang nanti akan aku bacakan pesannya sekaligus terjemahkan buat teman-teman untuk kita mencari tahu kira-kira apakah ada pesan penting dari spirit guides atau malaikat pelindung teman-teman saat ini, kapanpun kamu nonton video ini. Oke, kamu bisa tenangkan dirimu sendiri dulu, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Kalau misalnya nantinya teman-teman tertarik untuk memilih lebih dari satu opsi atau lebih dari satu kartu, nggak apa-apa, karena mungkin ada pesan tambahan yang perlu kamu dengar di lebih dari satu video atau satu opsi saja. Kamu bisa pilih antara opsi nomor 1 yang ini, opsi nomor 2 yang ini, 3 yang ini, yang terakhir 4 yang ini. 1, 2, 3, dan 4. Aku mau minum sebentar sebelum kita mulai reading, sebelum kita mulai sesi pembacaan kali ini. Setelahnya kita akan mulai dari opsi nomor 1. Oke, untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 1, akan aku bacakan ya pesannya buat kalian. Hai kamu yang terkasih, terkadang terasa luar biasa bukan untuk kita bisa memberi. Tapi ada waktu dimana kamu mungkin merasa seakan kelelahan karena sudah terlalu banyak memberi. Sekarang mungkin adalah waktu yang tepat untukmu memeriksa dan memperhatikan di mana kamu sebetulnya perlu memutuskan aliran kelimpahan atau aliran kecukupan, dan izinkan orang lain untuk memberikan kepadamu, bahkan walaupun mungkin kamu sudah terbiasa berasa kamu adalah orang yang terbiasa memberi, dan kamu lebih nyaman untuk bersikap murah hati, kamu lebih nyaman untuk memberi, dan kamu lebih nyaman untuk berperan sebagai orang yang selalu memberi, selalu menyembuhkan, bahkan selalu menolong atau selalu menyelamatkan. Karena dalam seni kehidupan, kita terkadang sibuk memperhatikan hal-hal lain, tapi mengabaikan satu kebutuhan atau satu kesenian yang penting, yaitu kesenian dan kemampuan untuk menerima dengan anggun dan dengan penuh rasa syukur, tanpa merendahkan dirimu atau bahkan mengabaikan dan mencoba untuk menghindari kerapuhan, atau bahkan memaksa untuk membawa agenda-agenda terkait keseimbangan atau agenda-agenda terkait kamu harus memberi supaya kamu baru bisa diberi. Karena menerima itu mungkin bisa terasa sulit bagi beberapa orang, dan mungkin kamu salah satunya. Kamu tidak perlu memaksakan diri untuk selalu memerlukan ini untuk itu.
ketika kamu bertukar atau berinteraksi dengan orang lain. Kamu sudah melakukan hal-hal yang baik di dunia ini. Dan dunia juga perlu untuk memberi kembali dan mendukungmu. Lalu kamu bisa melepaskan segala bentuk pemikiran-pemikiran, ide atau bahkan cerita-cerita dari masa lalumu yang membuatmu sempat yakin bahwa kamu harus mengerjakan segala hal sendirian tanpa dibantu oleh orang lain. Izinkanlah cawanmu dan sumurmu untuk diisi kembali. Kami sangat-sangat mencintaimu. Oke. Aku bukan ngetawain kalian, tapi aku mempertawakan. Aku ketawa karena teman-teman yang pilih nomor 1 ini, secara yang sadar, kalian tuh punya tendensi people pleasing. Kalian punya tendensi gak enakan sama orang lain. Jatuhnya jadi kayak kamu memaksakan diri bertahan dalam hubungan yang beracun, kamu memaksakan diri bertahan dalam situasi yang toksik, atau bahkan kamu memaksakan diri bertahan dalam lingkungan yang ujung-ujungnya kamu dimanfaatin lagi. Dan sebetulnya kalian capek. Dan di sini malaikat pelindung kalian pengen bilang kalau jangan takut untuk bilang tidak. Jangan takut untuk menolak. Jangan takut untuk mungkin kalau kamu ngerasa capek untuk selalu jadi orang yang nolongin semua orang atau bantuin semua orang tapi nggak ada orang yang peduli sama kamu. It is time to cut off. Ini waktunya untuk kamu menyelamatkan dirimu sendiri. Gak usah maksain diri mau jadi selalu pahlawan dalam segala situasi. Percuma kamu maksain diri nolong orang lain tapi kamunya timpang atau kamunya nggak kuat. Nanti pasti hasilnya entah akan sia-sia atau tidak maksimal. Tolong dirimu sendiri dulu saat ini dan izinkan orang lain juga untuk menolong dan membantu kamu dalam cara apapun. Dan ketahuilah kalau dalam segala situasi kamu itu dicintai dan kamu sangat dilindungi, terutama oleh Tuhan, semesta, dan malaikat pelindungmu. Oke, aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1. Karena nomor 1 sudah. Sekarang kita lanjut. Akan aku bacakan pesan buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Hai kamu yang terkasih. Ada perumpamaan yang terkenal yaitu jadilah bagian dengan dunia ini, tapi bukan dengan dunia ini. Be in the world, but not of it. Dan juga perumpamaan wear the world loosely. Kenakanlah dunianya dengan longgar. Dan ini mengarah ke kebutuhan untuk kita sebagai manusia bisa tetap terkoneksi dengan kehidupan tanpa terlalu melekat dengan segala situasi atau hasil dan pengalaman yang ada dalam hidup. Kamu tidak perlu memaksakan dirimu untuk mengambil segala hal yang ada di dunia ini secara personal. Tidak perlu dibawa hati. Tidak perlu dimasukkan ke dalam hatimu. Karena kamu adalah salah satu dari begitu banyak co-creators atau pencipta kembali, pencipta ulang di dunia ini yang sebetulnya sedang bermain-main. Dan kami memiliki banyak ide terkait bagaimana segala situasi harus berjalan dan bekerja dalam hidupmu. Ketahuilah kalau hasilnya itu tidak kalah berharga dibanding prosesnya. Dibanding waktu di waktu sekarang yang mungkin bisa kamu habiskan untuk kamu jalani. Dan kamu mengizinkan untuk hidupmu mengalir. Mengalir melalui hidup. Karena ada kebebasan sejati yang akan kamu dapatkan ketika kamu mengetahui dan memahami hal ini. Jadi, apakah kamu bisa mengenakan duniamu dengan longgar? Atau kamu mau mengencangkan jaketmu? Atau mengencangkan dirimu? Itu pilihanmu. Apapun yang terjadi, milikilah keberanian untuk tetap menghidupi hidupmu sesejati mungkin, sejujur-jujurnya, semaksimal mungkin. Dan ketika tiba waktunya untuk kamu memanifestasikan apa yang mau kamu manifestasikan, jangan khawatirkan bagaimana caranya, tapi jangan khawatirkan juga mengapa.
Karena biar semesta yang atur dan urus itu semua. Semuanya akan berjalan dengan sangat baik, bahkan lebih baik dari apa yang kamu duga. Semesta punya rencana. Kami sangat-sangat mencintaimu selalu dan selamanya. Oke, untuk teman-teman yang pilih nomor 2, aku rasa kalian ini adalah kelompok orang-orang yang gampang banget terjebak dalam pola overthinking. Dan karena kamu gampang banget terjebak dalam pola overthinking, otomatis malaikat pelindung kalian tahu kalau misalnya kamu ibaratnya udah mulai kumat nih, udah mulai kumat gelisahnya, udah mulai kumat paniknya, udah mulai kumat overthinkingnya, ya udah berantakan pasti. Kamu juga jadi moody, kamu gak semangat bekerja, kamu gak produktif, kamu bahkan uring-uringan, marah-marah, bahkan mungkin membandingkan diri sama orang lain. Dan kamu bertanya-tanya, kapan sih keajaiban datang? Kapan mujizat datang? Kapan aku dapat hasil atau apa yang aku mau? Ujungnya kamu malah sibuk, entah terlalu fokus mengkhawatirkan masa depan, atau kamu terlalu sibuk meratapi masa lalu. Dan malaikat pelindung kamu mau agar kamu berhenti melakukan itu semua dan mulai jalani setiap waktu a day by day, one step at a time, selangkah demi selangkah. Jalani setiap waktu dengan penuh rasa syukur dan izinkan dirimu untuk diinspirasi dengan banyak ide, motivasi, semangat, bahkan ya ide-ide kreatif yang hadir dan muncul dari Tuhan, dari semesta. Bukan hanya kamu bergantung pada kekuatanmu sendiri atau egomu sendiri. Jangan sampai kamu terobsesi pada hasil terus kamu lupa untuk menikmati, mensyukuri, dan menjalani prosesnya dengan maksimal. Karena orang panik itu banyak. Dan kita gak akan pernah kehilangan orang yang lagi panik. Kita gak akan pernah kekurangan orang yang lagi panik di dunia ini. Tapi yang sedikit malah orang yang mampu untuk mencari solusi di tengah situasi dia sedang terhimpit. Nah, teman-teman mau masuk ke kategori yang mana? Itu tergantung kamu. Dan malaikat pelindung kamu tuh pengen bilang kayak, ya udah, kamu punya free will. Kamu mau nentuin kamu panik terus-terusan atau gelisah terus-terusan, atau kamu mau memilih menjadi pribadi yang tenang dan bisa mencari solusi atas apapun masalah yang mungkin kamu sedang hadapi. Oke? This is sweet, singkat tapi saklek, tegas menurutku. Oke. Karena nomor 2 sudah. Sekarang kita lanjut buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Akan aku bacakan pesan buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Oke. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3, akan aku bacakan pesan buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Hai kamu yang terkasih. Kami memiliki sebuah rahasia untuk dibagikan kepada kamu. Ketika kamu bertindak atau bersikap seakan semuanya baik-baik saja, semuanya akan baik-baik saja. Bersikaplah seperti kamu berani, dan kamu akan memiliki keberanian. Bersikaplah seperti kamu dicintai, maka kamu akan menjadi magnet untuk cinta dan mengalami cinta dari semesta. Bersikaplah seperti kamu dan doa-doamu sudah terjawab, semua doamu sudah terjawab, maka kamu akan terus menghidupi hidupmu betul-betul dengan sinkronisasi atau dengan kecocokan dengan keberuntungan. Bagaimana caramu berpikir itu adalah bagaimana caramu akan melihat duniamu. Bagaimana caramu akan berinteraksi dengan duniamu, dan bagaimana kamu akan mengambil kesimpulan atas apa yang terjadi dalam hidup kamu. Kalau kamu ingin berubah untuk menjadi pribadi atau orang yang sudah hidup dengan dunia yang kamu inginkan, sudah mampu untuk menciptakan kembali apa yang kamu harapkan dan mencintai apa yang kamu sudah miliki, kamu akan melihat kebenarannya dan mengikuti seakan itu adalah kebenaran atau fakta. Jangan khawatir tentang kondisi atau situasi hidupmu yang mungkin masih terasa kosong, tidak pas, tidak cocok, atau bahkan berantakan. Atau bahkan terasa aneh. Karena mereka situasinya sifatnya hanya sementara.
dan mereka tidak berharga. Lawanlah mereka dan bersikaplah seperti kamu adalah orang paling beruntung di planet ini. Kamu akan beruntung karena kamu sudah beruntung. Dan itu rahasianya. Kamu memiliki potensi yang tidak terbatas. Karena keberadaan kamu adalah potensi yang tidak terbatas. Kami sangat mencintaimu dari pelangi yang meledak-ledak di sini. Kami sangat mencintaimu. Oke, buat teman-teman yang pilih nomor 3, aku rasa teman-teman itu ingin diingatkan oleh malaikat pelindung kamu kalau satu, kamu gak perlu khawatir tentang proses kamu. Apapun yang mau kamu usahakan, apapun yang mau kamu capai, karena pada akhirnya hasil pasti tidak akan mengkhianati usaha. Ini general reading ya, dan aku nggak tahu apa yang mungkin sedang teman-teman usahakan untuk perjuangkan. Tapi Spirit Guides kamu tuh pengen bilang, kamu akan menuai apa yang kamu tabur kok, tenang saja. Semakin banyak kamu menaburkan kebaikan, ya otomatis kebaikan itu yang akan kamu tuai, itu yang akan kamu petik. Dan ketahuilah kalau misalnya walaupun mungkin ada hambatan, ada rintangan, ada masalah yang ada di depan mata kamu, ya semuanya akan baik-baik saja. Ingatkan dirimu tentang esensi atau pentingnya your vibes attract your tribe. Vibrasi kita akan menjadi magnet untuk menarik apa yang memang sudah selaras dan sefrekuensi dengan apa yang layak kita terima. Hati-hati dengan mindset kamu, hati-hati dengan pola pikir kamu. Kalau kamu terus-terusan berpikir, aku sengsara, aku menderita, aku kekurangan, atau apapun yang jelek-jelek, that's what you will attract. Latih dirimu walaupun mungkin sulit. Latih dirimu walaupun mungkin sulit untuk bisa berpikir positif, bisa memiliki emosi yang lebih stabil, dan bisa memiliki visi atau pandangan jangka panjang terkait harapan atau terkait keinginan kamu, terkait long term plans kamu, dan afirmasikan itu. Serapi, resapi emosinya. Ibaratnya, jangan takut untuk menjadi berani kalau kamu memang ingin mendapatkan keberanian dalam membuat keputusan dalam hidup. Jangan takut untuk attracting healthier partnership dalam cara apapun. Attracting healthier and better career dalam cara apapun. You attract what you are. Ingatkan dirimu itu. Afirmasikan ke dirimu sendiri setiap saat. You attract what you are. I attract what I am. You attract what you are. I attract what I am. Is that all? Aku ngerasa untuk teman-teman yang pilih nomor 3, kalau kalian mungkin ada kaitan dengan worry tentang uang, karir, atau apapun, percayalah semuanya akan baik-baik saja dalam waktu dekat. Bahkan dalam waktu dekat, it feels very very close. It feels near. Dan yang terakhir, buat teman-teman yang pilih opsi yang terakhir nomor 4, akan aku bacakan pesannya buat kalian. Hai kamu yang terkasih, kami mengetahui kalau segala hal dalam alam semesta ini itu berada dalam titik kesempurnaan, walaupun dia juga mungkin punya kekurangan. Dan kami menciptakan proses penciptaan kembali ini, atau proses situasi ini, dengan begitu banyak kekaguman. Karena semuanya itu unik, namun juga merupakan bagian dari kesatuan dari alam semesta ini, dan apa yang ada di alam semesta ini. Tapi pengalamanmu sebagai manusia mungkin sedikit berbeda dengan apa yang kami alami. Kamu mungkin memiliki standar-standar spesifik tertentu atas apa yang kamu anggap ideal untukmu atau untuk orang lain. Dan kamu mungkin memiliki standar-standar yang ingin kamu capai. Dan sebetulnya standar-standar ini sudah tidak lagi melengkapi kamu, atau sudah tidak lagi cocok dengan kamu. Jadi, saat ini, lepaskanlah segala ide atau lepaskanlah segala ide atau standar terkait kesempurnaan, dan mampukanlah dirimu untuk melihat dirimu serta hidupmu dari kacamata dan perspektif kami. Izinkanlah terjadi sebagaimana adanya. Izinkanlah situasi untuk hadir dalam hidup kamu untuk kamu alami, tanpa penghakiman.
Jangan tunggu sampai tiba atau hadirnya waktu yang sempurna atau mood yang baik untuk memulai suatu hal. Melainkan, jalanilah hidupmu dengan segala ketidaksempurnaannya. Kamu akan sangat bangga ketika kamu akhirnya berhasil menjalani itu. Dan kamu mengizinkan orang lain juga untuk menjadi dirinya sendiri. Mereka yang tidak sempurna, tapi masih manusia. Mereka yang kompleks, namun juga sederhana. Tidak apa-apa. Dan itu tidak berarti. Karena pada akhirnya, dalam hidup pasti akan ada selalu banyak hal untuk kita temukan kembali, untuk kita alami, dan untuk kita cintai. Karena ketika kamu akhirnya mampu untuk melepaskan segala standar kesempurnaan, kamu bisa menemukan harta karun yang sejati. Harta karun yang akhirnya lebih berharga dan lebih menarik. Kami sangat mencintaimu dari sini. Oke. Jujur aku ngerasa teman-teman yang pilih nomor 4 ini secara atau nggak sadar agak-agak nggak sabaran. Tapi Tuhan dan semesta mau bilang kayak tenang dulu, jangan ngerasa kerusuk, jangan gegabah. Kalau mungkin memang ada situasi, lingkungan, atau hal-hal yang they're no longer serving you, atau mereka cuma bikin kamu gelisah, tidak gelisah dan panik sendiri, atau mereka buat kamu tergesa-gesa atau terburu-buru. Sekarang tinggalkan pikiran negatif itu dan cobalah untuk jalani hidupmu dengan penuh rasa syukur sehari demi sehari. Karena ibaratnya kalau kamu terjebak dalam pikiran negatif atau kamu terjebak dengan standar-standar gimana cara sebaiknya menjalani hidup, gimana cara sebaiknya mengejar mimpi, gimana cara sebaiknya untuk manifesting dan lain sebagainya. Karena kunci sejatinya itu adalah kamu mampu merasakan dan kamu mampu menghargai segala hal yang mungkin sudah kamu miliki. Tidak perlu memaksakan kesempurnaan, karena tidak ada manusia yang sempurna. Tapi percayalah, di tengah ketidaksempurnaan, Tuhan pasti punya rencana yang terbaik untuk hidupmu dan masa depanmu. You don't have to chase perfection, for real. Dan aku udah bener ngasih teman-teman yang pilih nomor 4 ini agak-agak memaksakan kesempurnaan. Padahal di tengah ketidaksempurnaan, banyak hal lain yang bisa kamu syukuri, nikmati, jalani, alami, dan hargai. Oke? This is beautiful. Dan aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih nomor 4. Kalau gitu, untuk video kali ini, semua sudah aku sampaikan. Baik opsi nomor 1, 2, 3, 4. Kalau di antara kalian ada yang ngerasa kamu nantinya tertarik buat personal reading, segala informasi terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini dan juga di Instagramnya Lesion Priestess. Jangan lupa untuk subscribe ya, kalau kalian adalah penonton baru. Dan follow aku juga dong, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain seperti Twitter, Instagram, dan TikTok. Follow aku juga di sana. Tapi, sampai kita ketemu lagi dengan kesempatan. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.